Yang emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Hah? Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya. Ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan Bang Denny? Prof Denny, salam kenal Prof Denny. Nah, jadi memang ini dari tadi udah panjang ini. Udah panjang sekali. Jadi gini, aku to the point aja Prof Denny. Ini kan bahasanya makjul. Emang kalau makjul yang gantiin siapa sih, Prof? Bang Roy yang mau gantiin atau gimana? Nggak pernah belajar sejarah ya? Loh, ini Indonesia kan saya tanya, saya kan tanya. Indonesia itu pernah nggak pakai wapres juga nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya tanya sama Prof Denny gitu loh. Ya. Saya kan nanya. Iya Mas. Ya, kira-kira yang kalau makjul yang bagus siapa? Mas, saya Ya. tidak bicara orang, saya bicara dari awal sistem. Oke. Jadi kalau bicara siapa, misalnya Mas Gibran, Ya. kemudian mundur, Ya. kan dua Mas. Saya tidak bicara harus makjul. Ya. Ada dua caranya. Ya. Berhenti Ya. atau diberhentikan pasal 8. Ya. Berhenti artinya mundur, tidak perlu pakai pemakzulan. Ya. Pemakzulan itu yang di DPR, MK dan MPR itu yang pemakzulan. Ya. Itu yang orang sebut impeachment. Kalau ditanya siapa, saya tidak terbayang siapanya. Yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita Ya. diatur ada Ya. 3 kekosongan Mas. Oke. Satu kalau presiden kosong, Ya. presiden naik menjadi presiden. Oke. 2, Ya. kalau wakil presiden kosong, Ya. presiden mengajukan 2 nama kepada MPR, 2 nama Ya. calon wakil presiden untuk dipilih. Ya. Yang ketiga, Ya. kalau presiden dan wakil presiden kosong, Ya. triumvirat menjadi pelaksana tugas presiden, Ya. kemudian MPR memilih Ya. dari pasangan calon pemenang pertama dan kedua. Kalau 2024 Ya. itu yang bisa mengajukan adalah koalisi paslon Prabowo Gibran Oke. dan koalisi paslon Anies Muhaimin. Oke. Kenapa Ganjar Mahfud tidak? Karena dia bukan pemenang pertama dan kedua. Jadi itu mekanismenya. Kalau Oke. siapa orangnya, Ya. saya tidak bicara figur. Oke. Yang saya sedang bangun bukan adalah membangun personal. Ya. Yang saya sedang soal adalah persoalan institusional kepemiluan kita yang Oke. dirusak dengan mengotak-atik aturan dalam hal putusan 90 maupun peraturan KPU 19 2023. Oke. Berarti Jadi saya tidak nggak- menyoal personnya, Mas. menceritakan sosok ya. Nggak ada Tidak, sosoknya ya. tidak. Ya udah tunggu sampai 2029 lah, Mas. Udah gitu aja, sederhana kan? Tunggu aja sampai 2029. Orang nggak ada calonnya kok. Kalau ada calonnya ya silakan gitu loh. Kalau nggak ada calonnya kita tunggu sampai 2029. Kecuali Bang Roy mau gantikan gitu loh, ya. Justru kalau ada persoalan, Ya calonnya siapa? Loh. Justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Oke, yang Maka- emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya, ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan Bang Denny? Ya, Silakan, oke. Mas. Ya, itu dari saya ya. Cukup. Terima kasih. Ya sudah, ya kan Gibran udah paling bagus. Oke. Yang satu hal Mas. Iya, oke, silakan. Yang dirusak dari cara-cara kita berkontestasi dengan merubah aturan semacam ini adalah sistem meritokrasi. Ini siapa yang melakukan? Meritokrasi itu mengedepankan kapasitas integritas moral yang pertama, yang kedua adalah kapasitas intelektual. Baru sebenarnya yang ketiga itu elektoral. Kita ini sekarang berada di level ini. Elektoral yang diutak-atik lewat survei, lewat kampanye, lewat uang. Pemenangan kita itu oleh uang, demokrasi kita dibajak oleh duitokrasi. Dan karenanya Mas Aiman ikut pemilu. Kita sudah tahu bagaimana kalau ingin menang sekarang harus dengan uang dan harus dengan cara-cara curang. Itu yang mau kita lawan. Kita ingin mengembalikan rakyat bersuara, semua pemilih
mari kita kembalikan pemilu kita itu sebagai demokrasi. Dolat rakyat, bukan duitokrasi, dolat uang. Itu artinya apa? Artinya kembalikan meritokrasi sebagai ukuran pemimpin kita. Meritokrasi itu paling atas integritas moral, nomor 2 kapasitas intelektual, elektoral itu bisa diotak-atik oleh para buzzer dan para surveyor itu. Itu yang harus kita camkan. Jadi ke depan jangan nunggu sampai pemilu 2029, kita di 2024 tidak ingin memilih calon, dia jadi calon. Karena kita kemudian tidak melakukan perlawanan yang cukup. Jadi perbaikan itu harus dilakukan sedini mungkin. Bukan dengan menunggu dan akhirnya dijebak lagi dengan politik uang dan politik curang. Oke. Ada yang disampaikan, mungkin ada sini ada militan Gibran ya? Hadir. Hadir. Nah, inilah kita. Oh. Wah, saya ketua umumnya. Oke. Kenapa kita hadir di sini? Oke. Gantiin Mas Ade deh. Oke, silakan. Ya, karena Mas Ade kan nggak ada nih. Ya, saya katakan itu. Terima kasih, Mas Iman. Mas Roy yang ganteng. Sabar. Enggak, wajahnya ada di flyer enggak? Waduh. Wajahnya Aswan tadi ada di aja. flyer enggak? Kita ingin memberikan. Bukan, kalau nggak ada yang kok ya memberikan nggak pencerahan malu. publik. Kok nggak malu ya? Kami ini Jadi militan Gibran penyelundup Nusantara, datang, nggak garda disuruh terdepan ngomong-ngomong, untuk membela wajahnya nggak diundang aja wakil datang. Aduh, presiden kita, Mas kualitas Gibran. orang-orangnya Gibran kayak gini nih. Ya, udahlah. Tadi- udahlah. Kalau kita melihat ya apa yang terjadi. Udahlah. Mas Ani, saya mau tanya tadi, kan ada Udahlah. beberapa tadi, masuk Bu Mercy juga menyampaikan ada kejanggalan, bukan gosip ya. Ada kejanggalan yang menurut mereka temukan, dan ini merupakan pertanyaan. Bung Andi Ya, menjawab sah-sah apa? saja kalau dia Pertanyaan-pertanyaan mengatakan ada kejanggalan itu. Kalau kita lihat ya, ini sudah ada produk hukumnya. Kalau kita bicara ya, karena yang diulang-ulang tadi MK 90, MK 90 ya. Pada produk hukumnya sudah ada, yaitu presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik 20 Oktober 2024. Dan itu tidak suatu hal yang mudah atau melawan dari yang namanya kaidah-kaidah hukum yang dijalankan sesuai dengan undang-undang PKPU. Itu jelas untuk itu. Jangan kita kembali setback untuk itu. Kalau kita melihat di sini, motivasinya paling utama adalah politik di sini. politik. Jelas. Kenapa? Mohon maaf, sebentar dulu Bang Denny. Motivasi Anda politik Enggak, bela Gibran. sebentar dulu aku bicara, kan diberi kesempatan. Yang sedang Bung bela Ade. Gibran, Saya antum. jelaskan dulu ya. Antum yang berpolitik. Saya jelaskan dulu. Kalau Bung Denny nggak berpolitik, nggak oke, apa-apa, nggak silakan, masalah. silakan. Ya. Apa motif politiknya? Satu, ya di sini kalau kita bicara dengan sasaran antaranya itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dituduh asli, yang dituduh palsu padahal asli. Ya, ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Ijazah palsu yang dituduh Ya. asli udah. Jadi- Kata hati lu udah nggak bisa. Jadi rasa jawab. begini. Udah. Proses ini. Iya ngakuin yang kalau ijazahnya terjadi- palsu. Ya. Aswan barusan ngakuin ijazahnya palsu yang dituduh Ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh Nggak palsu, bisa. Mas Roy. Nggak Ya. bisa. Anda Nggak tidak ada. bicara gitu. Oke, lanjut. Nggak ada, Jelaskan. Saya rekamannya lanjut ya. ada. Rekamannya ada Tadi udah. pertama, ya yang dia lakukan itu. Kemudian Nanti yang diviralkan di shot kedua ya. adalah Ijazah palsu yang dituduh bagaimana asli. mereka ini dengan sasaran utamanya adalah membuat kegaduhan dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sasaran utama. Tetapi apa? Sasaran paling utama sudah dijelaskan tadi. Ya, pemakzulan Wapres Gibran. Itu apa? Artinya mereka sudah pasti juga mempunyai jago untuk itu, ya. Tidak ingin sampai 2029. Kenapa? Kalau 2029 ini berpasangan, game over mereka itu semua. Ya, Maksudnya yang gimana? jelas Kalau 2029 berpasangan siapa? kalau Prabowo Gibran 2 Pasangan periode, kembali, oke. ya, game over mereka semua. Itu sudah jelas untuk kita bicara itu. Emang Maka Pak Prabowo berusaha mau sama Gibran lagi? menggunakan, Ini insinuasi, ini ngimpi menggunakan ini. yang dikatakan Ini ngimpi ini. adalah Emang Pak Prabowo mau sama Gibran bagaimana lagi? ijazah. Nggak ada itu. Ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran, dicari celah-celahnya itu untuk pembenaran apa yang dia katakan, dan entry point yang dia lakukan untuk membuat kegaduhan itu, ya. Jadi aspeknya itu ada politik. Kalau kita tanya apa sih motivasinya lu bikin ini, katakanlah sayembara,
Ya. Kan untuk atensi publik, biar rame nih, gaduh. Ya kan, bukan masalah ijazah Mas Gibran, tapi sayembaranya inilah ya yang merupakan triggernya sehingga Bung Denny jadi Mas Andi. Terlalu banyak ngomong nih si Aswan kalau ini. kita bicara tentang etika moralitas yang dikatakan itu, kita harus mengaca pada diri kita. Apakah kita moralnya sudah bagus, etika sudah bagus, apalagi 10 tahun di sana. Ya, Aswan ngaca tiba-tiba lah. bicara MK 90, di mana posisinya pada saat itu kan kalau kita bicara itu. Oke lah, kita skip untuk itu. Kita fokus dengan ijazah Mas Gibran itu. Jadi, saya tetap berkeyakinan dan semua ya, militan Gibran dan semua pendukung Mas Wapres Gibran ya, ini motif paling utama adalah motif politik. Karena ingat, Mas Gibran selalu turun ke lapangan. Ya, bagaimana ada suatu kegiatan-kegiatan sosial yang diminta oleh Pak Prabowo, ya, dia turun. Sudah 180 titik selama 2 tahun ini. Kemarin kita lihat begitu tanggap untuk ke NTT, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana di NTT. Beliau hadir di sana dan di-endorse langsung oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Bagi-bagi tugas yang nyata untuk itu. Kalau dikatakan apakah Mas Gibran hanya pelangga-pelongo, itu adalah bohong besar karena mata Anda telah tertutup, mata hati Anda telah tertutup dengan kebencian-kebencian itu, dengan asumsi-asumsi yang dibangun untuk apa? Mempengaruhi publik ya, bahwasanya ini mereka ingin 2026 ini terjadi yang namanya dikatakan pemakzulan oleh mereka untuk apa? Endingnya 2029. Tapi kami semua militan Gibran Nusantara dan seluruh masyarakat Indonesia akan melawan hal itu yang tidak konstitusi seperti itu. Oke, baik. Merdeka! Apa? Oke, selamat. Dah, Bang Andi. nanti gini. Bentar Mas, lucu aja Mas. Kalau bilang mau maju lah, berpasangan lagi. Ya, lucu. Selama ini saya nggak pernah lihat ada billboard atau baliho kalau ucapan kemerdekaan, Lebaran itu Prabowo sama Gibran, nggak pernah. Ya, Pak Prabowo sendiri aja. Jadi sehat-sehat Pak Prabowo ya, nggak perlu ngajak ya, nggak perlu itu. Ya, dah. Ya, siap-siaplah menghadapi pokok perkara. Udah itu aja lah. Itu penting untuk itu. Bung Andi. publik Udahlah, bisa nggak usah melihat, ngemeng aja, ya, Aswan. bahwa Anda itu bukan seorang Aswan pengecut. itu nggak usah, Aswan itu nggak bahwa usah Anda itu ngemeng. bukan seorang pengecut, untuk silakan aja. Aswan itu nggak usah ngomong lah. Silakan. Dah, bukan narasumber resmi, nggak diundang datang. Saya Kata siapa nggak bukan narasumber kita? Nggak ada. Mana di Armando untuk di poster sini. nggak ada, di billboard nggak ada. Ini silakan. Ya nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Nggak malu, nggak diundang datang ngemeng Anda aja. malu karena Anda pengecut. Malu pengecut ini. Oke. Silakan. kembali Aswan. ke tujuan kita ya, Mas Andi. Kalau bicara motif, Nggak usah pakai Andi, namanya di KTP nggak ada Andinya Mas. saya Aswan mau aja. disebut politik, motif mau apa silahkan Mas. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang disampaikan. Sebenarnya motif politik yang paling kelihatan dari tadi Mas bicara itu Mas sendiri bermotif politik untuk mempertahankan. Sebentar, izinkan saya bicara dong. Tadi kita dengarin dong, kawan. Sebenarnya kan dari tadi Anda bicara mau mempertahankan itu kan motif politik. Jadi tolong tunjuk ke diri sendiri dulu. Bicara misalnya lagi, ini pembenci, ada yang pemuja loh. Apapun kata dia dipuja loh. Jadi sudahlah. Jadi jangan kemudian mengatakan sesuatu tidak sadar bahwa sedang melakukan hal yang dikatakan. Tapi poinnya begini, kembali ke inti masalah. Dari awal masalah ini sederhana, tidak rumit bin sulit. Silahkan Mas tunjukkan ijazah yang menunjukkan beliau SLTA di luar negeri, apapun, mau sertifikat, mau ijazah, mau diploma. Itu saja yang saya minta. Ya kan? Nggak sulit dong mestinya. Kembali ke situ saja. Nah, kalau dikatakan sayembara bikin ribut, yang bikin ribut adalah, ini bisa sejam selesai kemarin Mas tanggal 9 Agustus. Selesai sejam. Oh Mas Denny, saya ada kok. Ini loh. Ini 11, hampir 15 hari itu, karena tidak even satu peserta. Sampai sekarang itu ada yang ngomong, saya mau jadi peserta. Mau jadi, tapi enggak ada yang bisa menunjukkan ijazah.
Saya nggak minta ijazahnya dalam Nah, bentuk harus asli, karena kalau kita tunggu asli, ijazah Mas Andi, itu, yang dia sayembarakan itu nanti sampai 32 miliar. Kita tunggu 32 ini miliar. dia mengarah Baru ke kita payment gateway. tunjukkan aja nanti Kerugian. itu. Sudahlah, Ya kan Mas. begitu aja. Nggak usah- Ya nggak kan? usah melipir-melipir. Kalau sudah 32 miliar ya mungkin nanti akan ditunjukkan. Kan bagus untuk itu. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat untuk digunakan. Orang Kan yang bagus. nggak jelas ini. Ini sekaligus forum klarifikasi Mas Andi, Mas Aiman. Mas Andi dengan segala hormat, dengan halus menyebut angka 32 miliar. Ini saya paham. Itu adalah kasus yang dijeratkan saya sejak lebih dari hampir 11 tahun yang lalu, payment gateway. Yang dikatakan kerugiannya 32 miliar. Mas, sebentar. Pegang doang. Saya pernah katakan di sini, itu sudah selesai. Tetapi setiap kali kami melakukan suara-suara kritis, orang-orang seperti kita yang mencoba menyuarakan kebenaran, yang dibayar pun tidak, berbeda dengan... Sudah selesai, saya boleh tanya. Sudah selesai artinya kasus itu sudah SP3. Sudah di SP3. Tunjukkan SP3-nya kalau ada. Karena kita tidak mendapatkan itu. Nanti ya. ditunjukkan. Terus Nanti kita terang. tunjukkan. Bentar, tadi Bung Denny Saya sudah sempat tunjukkan menunjukkan ke ke saya. saya dan saya membaca itu benar. Ya tunjukkan aja, upload aja Mas. itu sudah SP3. Jadi Saya jadi nggak mau- Ini legal standingnya apa? Udah, Ini udah. lagi-lagi orang ini nggak Untuk pernah itu. punya legal standing. Mas, Nah, ngemeng kita aja. bicara ini juga bicara Kami tentang publik. Tentang yang publik untuk itu. bersuara Bukan. Cuma gini, Mas Denny, saya juga harus adil juga. Kalau Anda minta tunjukkan Mas Gibran, maka juga Anda harus menunjukkan SP3-nya. Ya, nanti saya Ya tunjukkan. betul dong. Mas, kami yang sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik semacam ini, kasus saya itu kami menolak Budi Gunawan jadi Kapolri. Saya, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Novel Baswedan ditersangkakan 10,5 tahun. SP3 setelah Pak Budi Gunawan kelihatannya berhenti jadi Menko, kelihatannya. Tapi poinnya adalah orang-orang seperti kami yang berusaha untuk membawa suara publik itu selalu didekati, dibungkam dengan satu, dibeli. Yang paling efektif nih adalah dibeli. Dibayar, dijadikan buzzer, dijadikan ya begitulah. Paling rusak sekarang itu kata-kata relawan. Karena nggak rela lagi sebenarnya, di baliknya ada bayaran. Yang kedua, dikriminalisasi. Dikriminalisasi dengan kasus, dan saya mengalami itu hampir 10,5 tahun. Yang ketiga, ini yang paling pengecut negara, dihabisi. Itu yang terjadi dengan arsenik almarhum Munir, kita masih berutang nyawa. Itu yang terjadi dengan mata Novel Baswedan dan mata Andri Yunus. Jadi Mas, jangan bicara motif di depan saya.